Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sungguh bersyukur kita hari ini akan sama-sama belajar melalui satu perikop dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Kita akan sama-sama belajar tentang hal pengabulan doa. Sebelumnya mari saya mau mengajak setiap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan boleh mempersiapkan hati dan pikiran agar setiap kita boleh mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena Engkau ya Allah yang boleh terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami selalu disertai dan dikasihi oleh Engkau. Terima kasih karena Engkau boleh terus setia, boleh terus sabar untuk kami umat-Mu. Tuhan, kami saat ini juga bersyukur karena Engkau selalu membimbing kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini sungguh boleh kami dengarkan dengan baik dan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menjadikan kebenaran firman-Mu sebagai prinsip hidup kami yang boleh menuntun langkah kaki kami ketika menapaki hari di dunia ini. Tolong kami Tuhan, agar Allah Roh Kudus sendiri juga yang boleh bekerja dalam diri kami, yang terus boleh mengingatkan kami dan berkuasa atas diri kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama menyimak bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. LAI memberikan judul perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang selalu dengan tekun dan setia, bahkan selalu berjuang untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita selalu senang ketika kita itu bisa mendengarkan sebuah berita baik, sebuah kabar baik. Dan saya yakin ketika kita berbicara doa yang dikabulkan, itu adalah sebuah kabar baik untuk setiap kita. Namun acap kali pengikut Tuhan itu selalu menelan kebenaran ini dengan mentah-mentah, tanpa tahu konteks yang benarnya itu seperti apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya juga jadi teringat ketika mengajar di sebuah sekolah minggu, ada seorang anak yang punya lagu favorit. Lagunya itu refnya seperti ini Bapak Ibu. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita tahu lagu ini dan bahkan mungkin menjadikannya juga playlist favorit di dalam lagu-lagu kita. Kita mungkin juga hafal dengan liriknya karena begitu menguatkan, dan rasanya apalagi kalau dinyanyikan ketika lagi dalam kondisi susah, itu rasanya tuh macet gitu ya, mantap banget, pas banget, mau cepet-cepet dijawab doanya. Bapak Ibu, lagu ini penuh dengan pengharapan, lagu yang penuh dengan janji Tuhan.
Namun apa sih yang akan muncul di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Pernah enggak Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah benar kita selalu menerima apa yang kita minta daripada Bapa? Benarkah kita selalu menemukan apa yang kita cari? Ataukah benarkah bahwa pintu akan dibukakan ketika kita itu mengetuknya? Saudara, bukankah sering kali kita merasa bosan untuk meminta? Karena kita nggak kunjung-kunjung menerima. Kita lelah mencari karena kita nggak kunjung-kunjung menemukan apa yang kita cari. Bahkan mungkin kita sudah merasa seolah-olah semua pintu itu sudah tertutup rapat bagi kita. Kita sudah tidak lagi mengetuk, tapi mungkin sudah menggedor-gedornya dengan tenaga yang begitu keras. Tapi tak satu pun pintu itu ada yang terbuka untuk kita. Yang kita dapat hanyalah jalan buntu. Ketika kita menghadapi situasi yang demikian, apakah kita masih mengamini lagu yang tadi kita nyanyikan? Kau beri yang kupinta. Bukankah sering kali akhirnya ada orang-orang yang mempertanyakan dan juga ragu akan janji Allah kepada setiap kita? Saudara, ada banyak orang Kristen yang keliru dengan firman Tuhan ini. Sehingga yang terjadi adalah iman yang dangkal, yang akhirnya terpelihara. Sekalinya Allah tidak mengabulkan doa, ada umat yang marah. Sekalinya Allah lama tidak jawab doa yang dinaikkan, ada umat yang mengancam akan meninggalkan Allah. Adakah kita yang masuk dari orang-orang kategori tersebut? Bapak Ibu, saya harus meluruskan bahwasanya di dalam Alkitab kita akan menemukan ada orang-orang yang sebenarnya imannya sudah begitu luar biasa, melayani Tuhan dengan sungguh, tetapi ketika mereka berdoa kepada Allah, tetapi ternyata doanya juga tidak dijawab oleh Allah. Kita bisa menemukan ada seorang Paulus. Bahkan kita juga bisa melihat dari Yesus secara pribadi ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Jadi ketika ada orang yang bilang, doa lu gak dijawab karena lu itu kurang beriman. Bapak Ibu Saudara, maka jangan diterima mentah-mentah kata-kata itu. Perlu diuji dulu oleh setiap kita, apakah iya benar kita gak punya iman ketika kita memanjatkan doa. Apakah iya ketika kita berkata kita berdoa, kita itu hanya sekedar berkata-kata. Apakah benar ketika kita berdoa, kita itu cuma lagi serahin agenda yang kita miliki kepada Allah dan menuntut Allah untuk memberikan jawaban atas agenda yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwasannya Allah yang sama adalah Allah yang mengabulkan doa. Benar, doa yang kita naikkan akan dijawab oleh Allah. Karena janjinya itu ya sampai hari ini, hingga detik ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Tuhan sudah berjanji kepada kita seperti dalam perikop yang kita sudah baca. Bahwasanya ia akan memberikan yang baik ketika kita memintanya dalam doa. Ia akan mengabulkan doa kita. Namun Bapak Ibu Saudara, ada yang perlu kita cermati bersama. Doa yang seperti apa yang dikabulkan oleh Allah ini? Apa yang kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan itu menghendaki setiap kita ketika kita berdoa, kita itu doa dengan kesungguhan hati dan juga dengan bertekun. Saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara, kita mungkin seringkali mendengar tentang kamu harus berdoa. Tetapi apa yang jadi makna doa bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seseorang mungkin ada yang berdoa karena merasa bersalah. Oh, saya itu pengikut Tuhan, loh ya masa aku gak berdoa? Waktu lagi makan, teman saya di kanan berdoa tutup mata, ya masa saya langsung makan makanan di depan mata saya? Atau adakah di sisi lain orang-orang yang berdoa karena butuh solusi dari permasalahan kehidupan? Sejatinya bagi umat Allah, berdoa itu komunikasi dengan Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah, maka harus ada waktu yang dilakukan secara terus-menerus, bukan?
Jika kita hidup dengan kesadaran butuh hadirnya Allah, maka kita akan berdoa dengan sebuah kerinduan dan bukan dengan paksaan. Hari-hari ini banyak di antara kita yang memaknai doa itu bukan sebagai komunikasi dengan Allah, tetapi berbicara soal agenda saya yang harus Allah dengar, yang harus Allah perhatikan, yang harus Allah segera jawab. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu hal yang ironik. Karena ketika Allah memerintahkan umatnya untuk berdoa, Ia ingin ciptaannya ini mengingat penciptanya. Sang pencipta ingin ciptaannya ini hanya bergantung pada penciptanya, bukan dengan tujuan yang lain. Karena ciptaan ini gak bisa ngapa-ngapain dan gak bisa ada artinya tanpa adanya pencipta. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal doa yang dikabulkan, Yesus mengajarkan kepada setiap kita melalui firman Tuhan hari ini. Kita melihat bahwasannya ada 3 hal yang ditekankan, yaitu mintalah, lalu carilah, dan ketuklah. Bahwasannya Bapak Ibu Saudara, ketiga kata ini punya tense, yaitu present imperatif. Sebenarnya 3 kata ini itu perintah daripada Allah. Dan kalau kita mau mencermati lebih dalam, memperhatikan bagian ini, sebenarnya nggak ada kata eksplisit yaitu doa dalam bagian ini. Tetapi berdoa itu digambarkan dengan sebuah aktivitas meminta, mencari, dan mengetuk. Bahwasanya doa itu bukan hal yang pasif, tetapi sebuah hal yang aktif. Bukan berarti sekali menengadahkan tangan kepada Allah langsung menggenggam jawabannya. Instan sekali. Namun ada momen di mana kita harus menunggu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Bahkan mungkin ada yang sampai saat ini masih berdoa. Sudah belasan tahun, tapi doa itu belum kunjung dikabulkan oleh Allah. Apa yang harus kita ingat Bapak Ibu? Di dalam waktu yang terus berjalan, inilah perintah Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dengan kesungguhan hati. Tetaplah berdoa dan memohonkannya siang dan malam. Bertekunlah dalam doamu. Bapak Ibu, ketika kita bilang sungguh-sungguh itu bukan berarti kita tuh sungguh-sungguh makin keras mintanya doang sama Tuhan. Enggak. Tapi kita harus menilik. Apakah ketika kita bilang saya berdoa, itu disertai dengan iman yang sungguh pada Allah. Percaya pada Allah. Dan bertekun. Bertekun itu berarti bukan karena ada maunya ya. Tapi karena tahu Allah inilah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Maka saya mau bertekun. Saya mau datang dengan rendah hati kepada Allah. Karena saya tahu saya ini ciptaan dan gak bisa apa-apa tanpa Sang Pencipta. Selanjutnya kita akan melihat di dalam ayat yang ke-8. Yang tadinya tense-nya yaitu perintah imperatif berubah menjadi partisip. Yang akhirnya tadinya perintah sekarang jadi sebuah dorongan yang mendorong seseorang akan berdoa. Dengan kata lain, kalau kita mau bahasakan kata-kata dari bagian ini, yaitu terus-meneruslah meminta, terus-meneruslah mencari, terus-meneruslah mengetuk. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwasannya kita harus tekun dalam menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Terus-menerus berdoa tanpa lelah dan putus asa kepada Allah. Karena Ia pasti akan mengabulkan doa kita. Ia pasti akan mengabulkan doa kita. Karena itu sudah menjadi janji daripada Allah. Siapa yang sedang kesusahan, larilah kepada Allah, Ia akan mendengarkan. Di dalam Mazmur banyak sekali dikatakan demikian. Karena Allah menyedengkan telinganya kepada umatnya. Ia mendengar. Ini janji daripada Allah. Tetapi ada lagi satu hal yang perlu kita lihat dan kita perhatikan bersama ketika doa kita itu dikabulkan. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan menghendaki setiap kita ketika kita menaikkan doa kita, Ia mau dengan satu keyakinan, Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita.
Bukan kita yang tahu yang terbaik untuk diri kita, tetapi cuma Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu, sampai sini seringkali kita itu merasa tahu apa yang baik untuk diri kita. Tetapi kita itu kan matanya terbatas, melihatnya terbatas, seperti seekor kuda. Ya, seekor kuda itu pakai kacamatanya itu di samping kanan kiri ya. Dia nggak bisa lihat dengan leluasa, terbatas ke depan. Tetapi ketika kita dikatakan manusia yang terbatas, seringkali kita itu mengatakan, enggak, saya tahu segala sesuatu. Saya tahu yang terbaik untuk diri saya karena saya yang paling tahu diri saya sendiri. Itu yang sering terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita ada dalam situasi yang sulit atau pernah dalam situasi yang sulit. Kita mungkin akhirnya mempertanyakan, Tuhan itu baik atau tidak ya? Ada juga mungkin yang akhirnya menyalahkan Tuhan, marah dengan Tuhan, karena apa yang didoakannya tidak kunjung dikabulkan. Minta sehat kok malah dapat sakit. Minta lancar rezeki kok malah dapat petaka. Apa yang kita minta malah berbalikan yang kita dapatnya. Kita protes dengan Tuhan, kita berdalih, Tuhan ini tuh baik loh buat saya, Tuhan ini yang saya tahu yang terbaik. Kenapa engkau tidak memberikannya? Tuhan ini tuh pas banget loh buat saya tahu banget ini, ya ampun. Tapi kenapa Tuhan gak kunjung-kunjung kasih untuk saya? Tuhan kalau saya dapetin hal ini, saya tuh pasti makin rajin pelayanan. Saya makin rajin kasih persembahan. Tapi kenapa Tuhan gak jawab sih? Itu dalil-dalil yang kita sering ucapkan mungkin. Jika kita pernah mengalami hal itu, Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang menjadikan Tuhan yang adalah Sang Pencipta menjadi seorang hamba kita. Kita yang adalah Tuhan dari atas Tuhan kita. Padahal terlalu dangkal ketika kita menilai Allah tidak maha baik, Allah tidak maha kuasa, Allah tidak maha kasih hanya berdasarkan doa yang tidak dikabulkan. Kita perlu mengevaluasi doa kita, bukan? Kita perlu mengevaluasi hati kita. Apa motivasi saya berdoa? Apakah supaya Allah menjadi pemuas keinginan saya? Apakah Allah hanya menjadi jin atas hidup saya yang mengabulkan segala permohonan saya? Seperti orang-orang yang di luar Tuhan datang ke sebuah gunung untuk mencari jawaban kelancaran rezeki. Karena itu sejatinya Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya, untuk anak-anaknya. Untuk memperjelas hal ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sudah akrab dengan kehidupan pendengarnya pada saat itu. Di sana dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Bapak Ibu Saudara, ketika seorang anak itu minta roti, nggak mungkin bapaknya mengasih batu kepada anaknya ya. Walaupun kita mungkin ada lihat di berita-berita ada orang tua yang sungguh kejam dengan anaknya. Tetapi pada naturalnya Tuhan itu memberikan moral kepada setiap kita. Jadi bisa tahu yang baik. Pada saat itu Bapak Ibu, roti dan batu itu tuh hampir mirip bentuknya. Ya. Jadi kayaknya tuh penggambaran ini nih memang menggambarkan apa yang sering terjadi di saat itu. Dan ikan itu menjadi hal yang utama juga dalam kehidupan orang-orang di sana. Roti dan ikan adalah makanan yang sangat umum di Palestina kala itu. Dan memang batu-batu itu menyerupai roti bentuknya. Lalu kita juga bisa lihat di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang kedua, ada binatang tuh yang nggak boleh dimakan. Ikan yang nggak bersisik, ya. Kan ular ini ada yang jenisnya tidak bersisik, yang menyerupai ikan. Tetapi ular ini kan dilarang dimakan. Lalu ular juga kan berbahaya karena punya bisa yang dimiliki. Maka seseorang ayah tidak akan mempermainkan atau mengolok-ngolok anaknya yang lagi lapar, yang bilang, "Pak, aku lapar nih, butuh makan." Nih, kasih batu. Gak mungkin. Kalau anaknya bilang, "Pak, aku lapar," pasti ayahnya segera, "Mau makan apa, Nak?" Ya, itu yang terjadi saat ini. Begitu juga di saat waktu itu,
Yang terjadi adalah dikasih roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa jika ayah di dunia ini saja yang jahat sekalipun, maksudnya karena natur manusia itu berdosa, apa yang terbaik menurut manusia tapi dipandang oleh Allah itu tetap sebuah hal yang jahat. Karena natur manusia itu berdosa. Jadi sekalipun ayah dunia ini tahu dan sekalipun jahat, tahu apa yang baik buat anaknya, terlebih lagi Bapa yang di surga, yang pada naturnya adalah Bapa yang begitu baik. Jadi tidak mungkin Bapa yang naturnya baik itu memberikan yang jahat kepada anaknya. Maka dari itulah hanya pemberian yang baik yang keluar, yang diberikan Allah Bapa kepada anak-anaknya yang meminta. Bapa kita di surga tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang nantinya akan membuat kita celaka. Sesuatu yang nantinya berbahaya buat hidup kita. Tidak akan mungkin. Meskipun kita memintanya dengan tekun dan sungguh-sungguh, kalau ia tahu apa yang diminta oleh anaknya itu hal yang berbahaya ke depannya untuk dirinya, Allah tidak akan memberikannya. Bapak Ibu Saudara, alasannya sederhana. Ia hanya akan memberi kepada anak-anaknya, yaitu kita sekalian, hanya pemberian-pemberian yang baik. Pemberian-pemberian yang baik. Jadi jika kita minta hal-hal yang sekiranya itu nggak baik bagi kita maupun orang lain, entah itu langsung ataupun tidak langsung, cepat atau lambat, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Saudara, ada sebuah kisah mitologi Yunani. Dikisahkan bahwa ada Dewi Aurora yang jatuh cinta dengan seorang pemuda biasa yang bernama Titonius. Zeus yang adalah raja para dewa mengatakan kepada Dewi Aurora bahwa dia akan memberikan apapun yang Dewi Aurora minta. Maka Dewi Aurora meminta kepada Dewa Zeus supaya Titonius diberikan umur panjang dan hidup selamanya. Akhirnya Zeus mengabulkan hal itu. Terjadilah seperti yang Dewi Aurora minta. Tapi ternyata Bapak Ibu, Dewi Aurora lupa minta satu hal. Apa? Apa yang Dewi Aurora lupa? Yaitu supaya Titonius awet muda. Dia cuma minta, kan tadi diberikan umur panjang dan juga hidup selamanya ya. Tapi dia nggak minta supaya awet muda. Akhirnya bisa kita tebak Bapak Ibu. Dewi Aurora akhirnya harus kerepotan karena Titonius yang semakin waktu semakin bertambah tua, bukan? Saudara, memang ini adalah sebuah kisah di mana Zeus mengabulkan permintaan Dewi Aurora. Tetapi Dewa Zeus tidak mempertimbangkan apa yang terbaik bagi Dewi Aurora. Hal ini berbeda sekali ketika kita memohon permintaan kita kepada Allah Bapa. Allah Bapa tahu apa yang baik buat kita, dan itulah yang akan Dia berikan kepada kita. Saudara, Tuhan tidak pernah membatasi apa saja yang akan Bapa berikan kepada kita, selama kita memintanya di dalam ketaatan dan seturut kehendak-Nya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ingat, jika itu tinggal di dalam aku dan firman-Ku. Selama kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, maka segala pikiran dan kehendak kita pun akan selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita minta sesuatu, permintaan kita pun akan sejalan dengan apa yang Bapa pikirkan. Kalau sudah demikian, maka Tuhan akan mengabulkannya. Karena tidak ada alasan baginya untuk menolak mengabulkan doa kita. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia memohon, Bapa biarlah cawan ini lalu. Tetapi doanya tidak berhenti sampai sana. Dia melanjutkan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Hal ini mau menunjukkan Tuhan Yesus pun tahu ketika Dia memohonkan doanya kepada Allah Bapa, bukan kehendak dirinya yang harus terjadi, tetapi kehendak Allah Bapa yang sudah mengutus Dia untuk boleh menjadi juru selamat buat kita. Seringkali kita berhenti pada permintaan kita, tapi kita lupa menyematkan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku.
Karena itulah seringkali ada daripada kita yang mundur imannya. Karena merasa kehendakkulah yang harusnya terjadi. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan. Ketika kita datang berdoa, memohon suatu permohonan pada Allah. Doakanlah itu dengan tekun, tetapi ingatlah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan biarlah kehendaknya lah yang terjadi. Jadi saudara, karena Allah mengaruniakan pemberiannya hanya bila sesuai dengan kehendak setiap kita, maka kita harus terus berusaha untuk menemukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kemudian kalau kita sudah mengenal kehendaknya, maka kita harus bertekuk lutut dengan kerendahan hati di hadapannya, menyatakan keyakinan bahwa Allah mampu membuat kehendaknya menjadi nyata. Sudah siapkah kita untuk menerima pemberian yang baik daripada Allah Bapa? Maukah kita mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Karena pada sejatinya Allah selalu mengabulkan doa. Doa yang sesuai dengan kehendaknya, karena Dia tahu yang terbaik untuk anak yang dikasihinya. Apa yang jadi pergumulan saat ini? Bapak Saudara, mari kita evaluasi doa kita. Dan kalau kita lupa menyematkan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Mari kita mau belajar membuka tangan kita dan bergantung penuh pada Allah. Karena itulah yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih karena kami boleh diingatkan kembali bahwasannya kami harus datang kepadamu ya Tuhan setiap waktu. Bahwasannya setiap kami harus datang kepadamu terus menerus. Tapi ampunilah kami Tuhan kalau kami yang udah datang secara terus menerus lupa. Melupakan bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Kuasa. Kami memperkecil kuasa-Mu Tuhan dengan apa yang dikehendaki diri kami. Ampunilah kami Tuhan kalau sering kali kami hanya berdoa untuk menjadikan kehendak kami yang menjadi bukan kehendak. Biarlah hari ini kami mau terus belajar untuk boleh berdoa dengan kerinduan hati kami dan dengan keyakinan Tuhan tahu yang terbaik untuk anaknya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan tolonglah kami untuk terus setia menantikan jawaban Tuhan dari setiap doa yang kami naikkan. Karena kami tahu Tuhan ada sebuah hal yang indah, yang manis, yang bisa kami rasa dan cicip. Dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah tubuh, yang saat ini sedang kesulitan dalam perekonomian, yang saat ini sedang bergumul dengan relasi di dalam keluarga. Tuhan, Engkau tahu apa yang jadi kebutuhan mereka, Engkau tahu apa yang mereka rindukan. Kiranya Engkau yang boleh terus bekerja dan menyatakan diri kepada anak-anak-Mu. Berikan kekuatan bagi mereka untuk bisa melewati semua hal ini. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami telah ditebus oleh-Mu. Yang terbaik sudah Engkau berikan. Dan kami mau terus berharap pada Engkau. Kami serahkan waktu kami satu hari ini kepadamu. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami mau bersandar pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah berdoa dan yakinlah Tuhan memberikan yang terbaik.